Suami terkejut menemukan. Ternyata ada yang memberikan anak perempuan paket besar senilai 50.000 yuan. Dan di dalamnya terdapat selembar kertas. Ketika suami mengambilnya dan melihatnya, dia langsung tertegun. Amplop merah sebesar ini. Suami, ini apa? Istri langsung panik setelah melihatnya. Kemudian dia membalas dengan menanyakan apakah saudaranya bercanda tentang ini. Tetapi dia menyatakan bahwa itu adalah dari temannya. Uang hadiah sudah diperiksa semuanya. Amplop merah ini hanya mungkin diberikan oleh teman wanita. Namun wanita itu dengan marah bangkit untuk membantah. Saya menikah dan pindah jauh ke Jiangzhou. Dari mana saya punya teman? Saya hanya memiliki sekumpulan rekan kerja. Betul. Betul, itu pasti mereka. Karena saling cinta, jadi dia berkata seperti itu. Cukup. Suami, tolong bicara pelan. Yi baru saja tidur. Suami mengambil kertas yang ada di lantai. Meminta wanita itu untuk tidak membujuknya. Sudah tertulis jelas di atasnya. Siapapun yang tidak bodoh pasti bisa melihat maksudnya. Wanita melihat suami tidak percaya padanya. Jadi dia langsung mengambil ponsel. Dan mengirim pesan suara di grup. Saya dengan niat baik mengundang kalian. Untuk menghadiri pesta bulan penuh putri saya. Namun, ada di antara kalian. Orang yang tidak bermoral. Untuk memprovokasi hubungan saya dengan suami. Kan? Saya beritahu kalian. Hubungan saya dengan suami lebih kuat dari batu karang. Kalian hanya bermimpi. Kemudian wanita itu mendekati suaminya dan memeluknya. Mengekspresikan bahwa mungkin hari ini dia tidak seharusnya membiarkan segerombolan rekan pria datang. Jika tidak, maka tidak akan ada perpecahan di antara mereka. Mendengar wanita itu membuka hatinya. Suami pun membatalkan keraguannya terhadapnya. Dan bahkan secara sukarela meminta maaf atas apa yang terjadi tadi. Wanita itu melihat bahwa kesalahpahaman di antara mereka telah teratasi. Lalu dia mengusulkan untuk pergi mandi terlebih dahulu. Dan nanti akan ada kejutan untuk suaminya. Namun, baru saja wanita itu pergi. Saudara tiba-tiba menelepon suami. Setelah dia mengangkat telepon. Namun, aku tahu sebuah berita yang tak terduga. Qin Ge, ada satu hal yang sudah aku pikirkan cukup lama. Aku rasa perlu berbicara denganmu akan lebih baik. Hei, apa perlu sampai segitunya? Ini tentang kakak ipar. Kemudian, suami itu dengan tergesa-gesa berencana untuk pergi. Melihat itu, wanita itu bertanya apa yang mendesak. Namun, suami tidak memberikan banyak jawaban. Melainkan langsung membanting pintu dan pergi. Suami baru saja pergi. Wanita itu lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon. Orang di ujung telepon itu, apakah itu catatan yang dia kirim? Dengan marah, dia mengutuk suaminya yang sudah mulai curiga padanya. Sementara itu, suami datang ke tempat temannya. Ini, aku sudah memberitahumu tentang ini. Kamu tidak boleh bertindak sembarangan, ya. Kurangi omong kosong itu. Apa aku orang yang emosional? Segera katakan, aku bertemu kakak ipar pagi ini. Salah. Kamu bertemu istriku pagi ini. Kamu menghadiri pesta ulang tahun Yi siang ini. Saat pesta ulang tahun, kan? Kamu pasti terlambat. Aku ingat dengan jelas. Kenapa kamu masih pagi-pagi menemui istriku? Apa kamu sudah minum terlalu banyak? Kak, kamu tidak mengerti maksudku. Ya ampun, pagi ini aku di lobi hotel melihat kakak ipar dengan seorang pria gemuk yang sedang check out di sana. Selama ini, pria gemuk itu juga terus-menerus memegang pantat kakak ipar. Apa kamu bilang? Teman melihat kejadian itu dan segera menenangkannya. Tapi saat itu, pria itu masih tidak percaya bahwa wanita itu benar-benar mengkhianatinya. Namun, temannya memberitahunya bahwa tubuh istrinya sangat mudah diingat. Sementara itu, wanita di hotel itu memakai kacamata hitam untuk menyamar. Namun, dia masih bisa mengenalinya dengan sekali lihat. Saat itu, pria itu tiba-tiba teringat bahwa pagi ini saat pesta ulang tahun putrinya belum dimulai. Wanita itu tiba-tiba menerima pesan teks. Setelah dia membaca isi pesan tersebut, dia pun berdalih ada urusan dan harus keluar sebentar. Saat itu, pria itu memahami sesuatu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Aduh, aku juga tidak bisa belajar ini. Maksudnya apa? Setelah melahirkan itu bagus. Ini lembab dan elastis. Oh iya, aku mendengar kakak ipar terus bertanya. Pria itu bernama Liang Ge. Kenapa kamu kembali begitu larut, suami? Kamu minum sebanyak ini? Aduh, ya ampun. Pelan-pelan, ya ampun. Minum sampai begini. Aku pergi pour kamu segelas air madu, ya? Baik. Tadi pagi aku di lobi hotel, bertemu dengan kakak ipar. Dengan seorang pria gemuk sedang check out di sana. Selama ini pria gemuk itu juga terus-menerus meraba bokong kakak ipar. Memegang, Kenapa kamu baru pulang? Mereka semua sudah menunggu dengan cemas. Di mana sahabatmu? Sahabatku bilang dia tidak akan datang. Yoyan, ada apa? Yoyan, kamu tidak setia. Aku ingin bercerai denganmu. Bercerai. Apa yang kamu bicarakan? Tidurlah, ya. Setelah bangun tidur, ya. Maka tidak ingat apa-apa.
Halo, halo, Kim Ge. Itu apa ya? Videonya sulit disalin. Saya akan mengambil beberapa foto seperti ini. Nanti saya kirim ke kamu ya. Baiklah. Suami, makanan sudah saya letakkan di meja. Ingat untuk makan. Mulai sekarang, kurangi minum alkohol. Istrimu yang mencintaimu. Cium. Itu dia. Yoyan, kamu tega membuatku diselingkuhi. Aku menikah dan pindah jauh ke Jiangzhou. Dari mana aku punya teman? Aku hanya punya sekelompok rekan kerja. Betul. Ya, pasti mereka iri dengan cinta kita. Jadi mereka berkata begitu. Rekan kerja. Manajemen hotel seksi. Terbatas. Benar juga. Rekan-rekan di perusahaan kalian ya. Li Yuanliang. Atau mungkin atasan kalian. Saat ini, saya ingin tahu bagaimana kamu menjelaskannya. Istri, lepaskan aku. Telepon suamiku. Kamu di mana? Yoyan, Li Yuanliang. Aku akan membunuh kalian. Halo suami. Maaf ya, tadi Roji mendengar. Anak kita Yi sangat lucu. Dia ingin sekali melihat foto Yi dari ponselku. Aku tidak mengizinkannya. Dia terus merebut ponselku. Kebetulan saat itu, suami, teleponmu baru saja masuk. Foto-foto itu, apa yang harus ditunjukkan padanya? Suami, apa kau sudah lupa? Beberapa hari yang lalu, aku membeli beberapa set lingerie yang seksi. Akan kukenakan untukmu. Kau masih menggunakan ponselku. Sudah mengambil foto. Aku takut Roji melihatnya. Beberapa hari yang lalu, rekan kerja yang iseng itu, sudah ditemukan belum? Tak semudah itu. Aku sudah bertanya ke banyak orang. Tidak ada yang menemukannya. Bagaimanapun juga tentang hal itu, membuatku sangat marah. Menyimpannya di tubuh. Tidak ada yang akan mengaku. Istri, apakah di perusahaan kalian ada seorang yang bernama Liang? Suami, aku sudah menjelaskan padamu. Berapa kali sudah? Di perusahaan kami tidak ada yang namanya yang ada kata Liang. Jika tidak, aku sudah langsung menemukannya. Kenapa harus begitu bingung? Yoyan, oh Yoyan, benar-benar keterampilan yang hebat. Kalau saja aku tidak tahu tentang keberadaan Li Yuanliang, aku memang keblinger karenamu. Beri ponselmu pada Roji. Aku akan bertanya padanya. Tanyakan padanya tentang sesuatu. Suami, ini tidak baik, kan? Dia di perusahaan. Dia juga dianggap atasanku. Mengerti. Tenang saja. Tidak akan berlebihan, kan? Baiklah. Di mana Roji? Sayang, sepertinya Roji sudah keluar. Roji. Selamat siang. Apakah Anda perlu membersihkan kamar? Yoyan, di mana kamu? Sayang, aku tidak bisa membicarakan ini lagi. Aku ada urusan mendesak di sini. Bukan? Tunggu sebentar. Yoyan, kamu memang tidak sabar, ya? Li Yuanliang, keluar. Li Yuanliang, keluar. Kamu siapa? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Satpam, Li Yuanliang, keluarlah dan temui aku. Aku akan menghancurkan ini. Aku beritahu kamu. Keluar sekarang. Usir dia keluar. Lepaskan aku. Di mana Li Yuanliang? Manajer Li sudah keluar sejak lama. Di mana Yoyan? Usir dia keluar. Mengganggu kerjaku. Ayo pergi. Sedih. Cepat, pergi. Selamat siang. Apakah Anda perlu membersihkan kamar? Baiklah. Si mungil. Aku sudah tahu. Kalian tidak di kantor. Baik. Hari ini aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu kalian di sini. Yoyan, kamu memang benar-benar tidak tahu malu. Kakak Liang, yang kamu berikan kemarin. Benda itu, semua sudah diketahui suamiku. Untungnya, dia pintar. Hanya berpura-pura. Kamu benar-benar begitu. Suamiku di rumah. Masih berani melakukan ini. Suamiku tidak bodoh. Nanti dia akan mengetahuinya. Kita semua akan hancur. Baik, sudah mengerti. Tadi, di hotel waktunya terlalu terburu-buru. Agak kurang puas. Malam, datanglah ke kantorku sekali. Anakku masih kecil di rumah. Ada apa? Tidak akan lama. Kamu bilang saja kepada suamimu itu. Kamu lembur. Lagi pula dia tidak akan memeriksamu. Malam ini aku akan menunggumu di kantor. Menyebalkan. Sayang kecil.